Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junardi, NIM 2362589 dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menyelesaikan UAS video yang diberikan kepada dosen saya. Mohon maaf saya sebut namanya Bu, Ibu Ninik Sri Wulandari, Eskom Mkom. Ya, langsung saja kita ke materinya. Di sini terdapat analisis regresi linear sederhana. Maaf, sini saya lupa simpelkan sederhananya. Sederhana. Di sini analisis regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan garis lurus antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Ini berarti bahwa setiap perubahan pada variabel independen diasumsikan akan menyebabkan perubahan yang proporsional pada variabel dependen. Tujuannya adalah untuk memprediksikan nilai variabel dependen dan memahami seberapa kuat serta ke arah mana hubungan antara variabel tersebut. Di sini saya mempunyai juga studi kasus untuk regresi sederhana. Di sini ada bentuk umumnya atau rumus umumnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Di sini terdapat rumus A dan B. Rumus A-nya itu sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma X dan Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Dan rumusnya yaitu N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dan N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Di sini terdapat studi kasusnya. Seorang guru ingin mengetahui apakah jumlah jam belajar atau X memengaruhi nilai ujian atau nilai Y-nya. Di sini saya langsung membuat tabel yang berupa ada X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY-nya. Sebelumnya itu dia terdapat cuma XY. Di sini ada totalnya 20, di sini ada sigma X-nya itu totalnya 20 atau sumnya sudah saya berikan. Sigma Y-nya itu 350, sigma X pangkat 2 90, sigma Y pangkat 2 24.750, dan sigma XY 1450. Di sini pertama-tama kita akan menghitung nilai A-nya. Di sini terdapat 300, nilai A-nya itu diambil dari rumus yang ini tadi. Jadi di sini kita hitung nilai A-nya 350. 350-nya kita ambil dari Y-nya tadi di sini karena rumusnya begini. Y-nya terus 90 dari X Y pangkat 2 dikurang 20 dari X sigma X dikali 1450 itu dari sigma X Y per 5. 5 itu dari total dari nilainya yang mau diinput nanti tuh. Di sini saya lupa simpangkan N sama dengan 5. Ya, sama dengan hasilnya itu nanti itu akan disederhanakan menjadi 31.500 dikurang 29.000 per 450 dikurang 400 akan lebih diperkecilkan lagi menjadi 2.500 per 50. Jadi angkanya itu diperkecil lagi menjadi 50. Di sini kita akan menghitung nilai B-nya juga. Nilai B itu terdapat 5. Di sini 5-nya tadi itu terdapat dari N jumlah keseluruhan yang akan dihitung atau total di jumlah jam belajarnya, orangnya. Di sini 5 dikali dalam kurung 1450 dikurang 20 dalam kurung 350 per 5 dalam kurung 90 dikurang 20 pangkat 2. Lalu langsung saja kita perkecil 7.250 dari
Sini tadi dari dikalikan terus 700-nya itu diambil juga dari sini dikalikan 20 dikali 350 menjadi 7.000 per 450 itu dari kalinya di sini dan 400 dari pangkat yang ada di sini 20 pangkat 2 jadi 400. Dan di sini akan dikurangkan menjadi itu di sini 250 dan 450 dikurang 400 itu di sini 50. Terus dibagi lagi menjadi hasilnya adalah 5. Jadi di sini persamaan regresi Y sama dengan 50 ditambah 5X karena kita mengambil tadi di sini bentuk umumnya itu regresinya persamaannya dari sini, jadi kita ambil nilai A dan nilai B-nya. Jika jam belajar ditambah 1 jam, nilai ujian akan meningkat 5 poin. Di sini ada studi kasus 2-nya. Mungkin di sini saya tidak menjelaskannya karena hampir sama dengan di atas, cuma di sini bedanya cuma nilainya. Seperti ini di sini nilai Y-nya itu langsung saja 5Y-nya 50 tambah 10X. Oke, langsung saja kita slide berikutnya yaitu analisis regresi nonlinear atau berganda. Di sini adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan yang tidak berbentuk garis lurus antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Berbeda dengan regresi linear, hubungan di sini digambarkan oleh kurva atau fungsi matematik yang lebih kompleks. Metode ini cocok ketika pola data menunjukkan hubungan yang melengkung atau ketika teori mengidentifikasikan hubungan antara variabel tidak bersifat linear. Langsung saja di sini terdapat 2 studi kasusnya juga. Sini. Baiklah, langsung saja kita akan membahas di sini yang studi kasus 2 karena yang di atas juga sama. Sebuah perusahaan e-commerce ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penjualan harian mereka. Perusahaan tersebut percaya bahwa jumlah kunjungan ke situs web atau X1 dan pengeluaran iklan digital atau X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap total penjualan Y. Untuk tujuan ini mereka mengumpul data selama 8 hari operasi. Di sini kita sudah mengidentifikasikan di mana Y itu total penjualan atau dalam jutaan rupiah. X1 sini jumlah kunjungan website dalam ribuan, dan sini adalah X2 pengeluaran iklan digital dalam jumlah rupiah. Dan adapun di sini A dan B1 dan B2-nya itu adalah konstanta. Di sini juga saya udah buat langsung jadi tabel datanya di sini. Jadi saya tidak mengambil datanya langsung yang seperti sampai X-nya sini karena memakan banyak ruang di Word ini. Jadi saya langsung mengambil data keseluruhannya. Di sini terdapat X1, X2, Y. X1 dikali Y, X2 dikali Y, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1 dikali X2. Yang dimana Y X1 ini dikali Y. Di sini X1-nya dikali Y, hasilnya adalah 500. Kalau X2 ini dikali Y di mana X2 3 dikali 50. Nah, di sini pun juga begitu. Di sini X1 pangkat 2, jadi berarti X1-nya itu dipangkatkan 2. Kayak 10 dipangkatkan 2 menjadi 100. Begitupun juga di sini X2 pangkat 2, di mana X2-nya di sini dipangkatkan 2 lagi. Di sini juga terdapat Y pangkat 2. Y-nya itu 50 dipangkatkan 2 menjadi 2500. Dan kolom terakhir itu ada X1 dikali X2.
X1-nya 10, X2-nya 3. Jadi dikalikan menghasilkan 30. Adapun di sini total keseluruhan dari jumlah di sini yang saya jumlahkan dari Excel di zoom, saya zoom semua ini. Di sini terdapat sigma X1-nya 88, sigma X2-nya 26, sigma Y-nya 440, sigma X1 pangkat 2 1004, sigma X pangkat 2 92, sigma Y pangkat 2 24.858 dan seterusnya. Ya, di sini kita N-nya itu 8 karena datanya di sini juga terdapat 8 atau 8 orang yang dicari. Ya, pertama-tama kita tentukan skor deviasi untuk menyederhanakan data. Di sini ada sigma X1 pangkat 2. Nah, rumusnya itu sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2. Di sini itu sigma X1 pangkat 2 jumlahnya ada 1000. Kita mengambil dari sini jumlah yang keseluruhan dalam tabel di atas tadi. Terus X1-nya itu dari sini 88, jumlah dari atas sini juga tadi. Terus 8 itu terdapat di N-nya. Saya kayaknya lupa bagikan di sini ada per N. Jadi kita jumlahkan di sini 1004 dikurang 88 pangkat 2 per 8 hasilnya 36. Begitupun juga di sini ada rumusnya sigma X2 pangkat 2. Sigma X pangkat 2 itu 92. Kita ambil dari sini sama dengan tabel di atas. Terus ada di sini 26 pangkat 2 dari mana? Kita ambil X2-nya. Hasil X2-nya itu kita cari di sini. Tunggu. X2. Di sini X2 pangkat 2 kita ambil di sini. Kayaknya saya kurang agak sulit di sini. Dan hasilnya itu ada 7,5. Lanjut kita bagian sigma Y pangkat 2. Sigma Y pangkat 2 seperti pengerjaannya seperti di atas. Sisa kita jumlahkan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau setelah itu kita lanjut ke tentukan nilai B1-nya. Di sini B1-nya itu tunggu. Kita B1-nya itu ada rumusnya di sini ya. Ini. Maaf. Saya simpan ke atas tadi sini. Rumus S1-nya saya salin dulu. Sebentar. Terlalu jauh ini. Nah, di sini ini rumus B1-nya tadi. Tunggu. Lihat. Supaya tidak scroll lagi ke atas. Di sini terdapat rumus satunya itu sigma X 2 di pangkat 2 dikali sigma XY X1 dan Y. Itu kita mengambilnya dari di atas tadi. Ini yang sigma X2 pangkat 2 itu hasil dari di sini. Terus sigma X1 Y itu kita ambil di sini. Ini ada penjumlahannya, totalnya nanti di sini. Kita ambil, nanti kita jumlahkan. Terus di sini yang 62 itu nilai dari sigma X2 dan Y itu ini 67, dan kita kalikan dengan 16. 16-nya itu kita ambil dari sini. Sigma X1 dan sigma X2 16 totalnya. Nah, terus kita jumlahkan yang di atas menjadi lebih sederhana lagi.
Di sini hasilnya dari perkalian di atas ini 11.102,5 dikurang 1072 per 270 dikurang 256. Jadi kita sudah itu kita jumlahkan lagi, kita sederhanakan lagi menjadi 30,5 dari penjumlahan ini di atas tadi. Ini 1102,5 dikurang 1072 hasilnya 30,5 per 14 dari penjumlahan 270 dikurang 256. Dan kita mendapatkan hasilnya di sini. Hasilnya itu 2,1 sekian. Nah, ini saya ambil di Excel, jadi totalnya begini. Dia langsung menghasilkan koma-komanya. Di sini terus kita tentukan nilai B2-nya lagi. Nah, nilai B2-nya tadi juga itu kita ambil rumusnya tadi di atas supaya lebih bagus lihatnya nanti. Tunggu sabar. Nah, rumusnya ini tadi. Ya, 36 kita ambil 36 di mana? Di sini. Di sigma X2 pangkat 2. Dengan hasilnya di sini sigma X pangkat 2 itu 36 ini. Dan X dan dikali sigma X1 Y. Itu diambilnya juga dari di atas sini. Ini 47. Nah, setelah itu ini tadi kita jumlahkan. Kita jumlahkan menjadi B2 ini lebih sederhana lagi. Pokoknya ini kita jumlahkan 36 dikali 67, 147 dikali 16, dan ini juga ini kita jumlahkan lebih sederhanakan menjadi 2412 dikurang 2352 per 270 dikurang 256. Kita lebih kerucutkan lagi, kecilkan lagi menjadi 60 per 14 itu hasilnya 4.2857 sekian. Nah, yang terakhir itu kita akan menentukan nilai A-nya. Nilai A-nya juga terdapat rumusin tadi, maaf saya lupa jelaskan. Nilai A-nya yang ini. Lebih mudahnya kita tempel sini supaya lebih kita tahu jumlahnya ini yang dimana. Nah, ini sigma Y-nya diambil dari atas tadi juga di sini. Sigma Y-nya itu nilainya 440 dan dikurangi B1 dikali sigma X1. B1-nya tadi hasilnya ini 2, sekian. Nah, terus di sini juga terdapat B2-nya. B2 juga diambil dari sini 4, sekian dikali 26 per 8. 8-nya itu apanya? Ini kita ambil dari N-nya, dari jumlah tabel yang diinput tadi terdapat 8 orang atau 8 data. Jadi kita di sini kita kerucutkan lagi menjadi perkecil lagi. Di sini ada 440 dikurang 191,71 sekian dikurang 111.42 sekian per 8. Setelah itu kita kerucutkan lagi menjadi lebih kecil lagi nilainya. Kita sudah jumlahkan. Di sini menjadi 136,85 sekian. Nah, hasilnya itu yang kita dapatkan itu dari mengkerucutkan yang di atas tadi itu terdapat 17,10.717 yang kita dapatkan di Excel itu menginput semuanya. Jadi saya simpan semua sini. Jadi di sini persamaan regresi gandanya adalah Y
17,11 ditambah 2,18 di sini, di mana nilainya X1 ditambah 4,29 itu nilai X2-nya. Ya, di sini saya menjelaskan satu studi kasus saja di berganda, karena mungkin yang studi kasus sebelumnya hampir sama, cuma nilainya yang tidak sama. Ya, di dalam Word ini saya hanya memperlihatkan masing-masing 2 studi kasus, karena satu persatu studi kasusnya itu saya buat di Python, karena yang diminta itu masing-masing 3 studi kasus, analisis sederhana dan berganda. Ya, kita lanjut sekarang di Python. Kita ambil sederhana, kita blok dulu. Mohon maaf, di sini Pythonnya karena nampinya belum keinstall, agak ribet menginstalnya. Saya memakai Google Colab. Nah, kita blok dulu sini. Ini sudah dari codingan saya Pythonnya. Ya, tunggu. Di sini ada import pandas. Import pandas SPD. PD. Di sini untuk membuat dan mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame, misalnya begitu. Terus kita lanjut ke slide kedua sini atau baris kedua, itu terdapat import stats model .api as ESM. Di sini digunakan untuk data dalam bentuk digunakan untuk membuat dan menganalisis model regresi. Di sini juga kita terdapat namanya import matplotlib.plot as plot. Di sini untuk membuat grafik visual hasil regresinya. Di sini juga terdapat, di sini ada variabel datanya. Data baru ini dijumlah jam tidur dan produksi kerjanya. Di sini nilai X-nya itu mungkin jam tidur, nilai E-nya itu produktif kerja. Di sini terdapat variabel terdapat 5 data. Nah, selanjutnya kita di sini ada def. Di sini itu mengubah dictionary data menjadi tabel atau tabel frame agar lebih mudah dianalisis. Setelah itu di sini ada juga tambahkan konstanta interrupts. Di sini dalam kolom ini kita akan menambahkan kolom konstanta. Biasanya nilai 1 ke data X untuk menghitung intercept atau nilai A pada persamaan Y atau sama dengan rumusnya tadi itu A ditambah BX. Nah, di sini itu ada variabel data Y-nya itu. Sini menyimpan kolom Y sebagai variabel target yang ingin diprediksi nanti. Terus di sini kita ada membuat model regresi. Model regresinya sini membuat model ordinary least squares kalau nggak salah. Terdapat di sini fitnya itu melatih model dengan data yang diberikan. Terus di sini tampilan hasil regresi. Di sini kita akan memprint model summary untuk menghasilkan atau menampilkan statistik regresi seperti di coefficient, R-squared, dan nilai P atau standar errornya dan lain-lain nantinya. Terus di sini ada tampilkan persamaan regresi. Di sini persamaan regresinya yaitu di sini terdapat nilai A atau model params atau konstanta. Di sini juga terdapat nilai B-nya itu model params.
dicetak di format Y dalam rumusnya. Ya, Y tadi. Setelah itu kita akan memprint persamaan regresi Y sama dengan A dibagi 2F ditambah B sama dengan 2F. Hasilnya X per X. Terus di sini terdapat juga visual hasil regresi. Di sini pertama PLT scatter di sini akan membuat titik-titik scatter atau pola data aslinya. Di sini juga terdapat PLT pilot untuk menambahkan garis regresi atau garis prediksi dari modelnya nanti. Di sini juga terdapat macam-macam label, labelnya title, legend, dan grade show. Di sini memberikan label pada bumbu X dan Y, dan di sini menambahkan judul grafiknya juga dan menampilkan legenda dan grade agar grafik mudah dibaca. Di sini PLT show menampilkan seluruh grafik ke layar. Nanti hasilnya akan dicetak ringkasan model regresi persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX. Garis hubungan antara jam belajar dan nilai kerjanya itu lengkap dengan garisnya. Ya, kalau begitu kita mari coba jalankan run all. Oke, kita tunggu dulu. Sintas. Oh, sini maaf. Sini ada tambahan bintang tadi. Kita run kembali. Nah, di sini terdapat hasilnya. Terdapat hasilnya di sini. Regresi persamanya 26 titik plus 590. Di sini sebenarnya kalau di Python bisa digerakkan grafiknya. Kita mau ambil jam kerjanya berapa, jam tidurnya berapa, nanti jumlahnya ada di sini kalau di Python. Tapi tadi Pythonnya agak bermasalah, jadi mohon maaf. Sekarang kita masuk di kode Python yang berganda. Nah, di sini kita paste dulu, terus masuk ke sini. Nah, di sini kita lanjut ke bergandanya itu. Ada di sini import nampi as atau digunakan untuk mengatur array input fitur X-nya. Di sini ada from scalar linear model import dan import linear regression. Di sini adalah kelas dari stick layer untuk membuat model regresi linear nanti. Di sini saya tadi akan blok supaya lebih gampang. Di sini terdapat data studi kasus baru. Di sini terdapat yaitu seperti skor penilaian produk atau skala 100. X1-nya sini adalah ulasan positif, jumlah dan X2-nya itu biaya promosi atau di sini terdapat jutaan-jutaan begitu. Di sini ada X1-nya, sini dari datanya 20, 25 dan seterusnya. X2-nya datanya 5, 6 dan seterusnya. Dan Y-nya itu juga ada 70, 80 datanya. Terus setelah itu kita akan gabungkan S1 dan X2 ke dalam array 2D. Itu kita akan memakai X sama dengan np kolom underscore stack dalam kurung X1 dan X2. Nanti sini kita akan menggabungkannya supaya lebih katanya lebih bagus lah kayak begitu. Terus di sini buat model regresi linear berganda. Di sini terdapat model linear regresi, Y-nya di sini. Itu membuat objek modelnya. Kalau nggak salah kurang lebih pemahaman saya begitu. Membuat objek modelnya. Di sini terdapat model fit X, Y.
di sini melatih model untuk mencari nilai interpret dan koefisien berdasarkan datanya. Terus di sini juga terus selanjutnya itu kita mengambil nilai interpret dan koefisiennya. Di sini terdapat interpret, modul interpretnya itu nilai A. Kalau nilai A dalam persamaan regresi terdapat di sini cof 1, cof 2 modelnya. Array yang berisi B1 dan B2. Terus setelah itu kita akan tampilkan hasil print interface A, dan di sini juga kita akan print koefisien X1 dan print koefisien X2. Di sini nanti akan menampilkan seperti Y sama dengan rumus-rumusnya tadi sama dengan A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 kalau nggak salah tadi itu. Terus di sini juga kita akan tampilkan persamaan regresinya. Di sini print persamaannya. Nanti persamaannya di sini akan terprint. Di sini juga terdapat ada contoh prediksi jika ulasan 26 promosi sama dengan 6,5 juta. Di sini terdapat prediksi yang penjualan jika kunjungannya itu nanti di sini 4.000 iklan atau 60 juta kalau dasar tadi saya melihatnya. Terus kita akan memprint produk skor jika X1 sama dengan 26 ulasan dan X2 sama dengan 6,5 juta promosi prediksi 0. Nanti kita akan print sini untuk di sini prediksinya kita akan mengembalikan array prediksi Y. Nah, seperti itu. Artinya jika di sini 4.000 kunjungan website dan 60 juta untuk iklan, diperkirakan penjumlahan sekitar 13 juta sekian dari hasil yang saya pelajari tadi. Terus kita running di sini dulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini terdapat interpret A sama dengan 37,884 sekian dan koefisiennya X1 atau B1 itu dikurang ulasannya itu 1, sekian dan koefisien X2-nya itu atau B2 atau disebut promosinya sini adalah minus 0, sekian. Nah, di sini terdapat persamaan Y sama dengan 37,84 ditambah 1,93 dikali X1 ditambah min 0,94 dikali X2. Maksudnya dikali X2 ini hasilnya. Sini. Jadi di sini promosi skor jika X1 sama dengan 26 ulasannya dan X2 sama dengan 6,5 juta atau promosinya, maka hasilnya situ 82, sekian. Nah, kesimpulannya di sini itu model ini menggunakan regresi linear berganda untuk memodelkan hubungan antara dua faktor promosi, kunjungan dan iklan terhadap total penjualan. Hasil akhirnya adalah sebuah persamaan linear yang dapat digunakan untuk memprediksi penjualan masa depan. Ya, sekian dari video saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau suara-suara yang mengganggu. Sin saya juga belajar. Ya, mungkin sampai sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.